Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Laila Utiani Putri dengan NPM A1J022039. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Baiklah, sama-sama kita bahas ya, apa itu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Konsep-konsep manajemen pendidikan sekolah dasar ada 6. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Yang keenam, penerapan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan dari sekolah dasar tersebut. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar yang pertama adalah bekerja sama dengan kepala sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lainnya. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum. Yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru. Materi selanjutnya adalah kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar untuk meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas. Kerangka-kerangka manajemen sekolah dasar yang pertama adalah jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan di program sekolah. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan. Yang keempat, persiapan jadwal. Yang kelima, penyediaan jasa pegawai. Yang keenam, penyediaan jasa peralatan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kurikuler. Yang kesembilan, pengawasan kelas secara reguler. Materi selanjutnya yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Lalu, keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama, mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Materi selanjutnya adalah fokus manajemen sekolah dasar.
Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah penerapan. Penerapan adalah untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Contohnya, yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan. Nah teman-teman, itu saja yang dapat Laila sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh komen ya. Jangan lupa teman-teman bagikan juga. Jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.